Good morning, everyone. Okay, sebelum you guys click off, this is not a Sunday school channel. Yes, I'm saying it right. Ini 111. Yep. So bear with us. Model kita kayak gini. Udah kelamaan karantina di rumah sih ya. Jadi pengen do something different. But anyways, good morning. Kalau kalian baru bangun tidur, join us. Belum pada ganti baju dari baju tidur, gak apa-apa. Yang penting we can enjoy His presence bareng-bareng. How have you been, Blessa? I've been good, the same routine every day. Every day. Ngapain aja tuh rutinnya, schedule-nya? Eat, sleep, and repeat. And repeat. What about you? How have you been? I can Same. really relate to Blesha. Eat, sleep, watch, Watch. repeat. Oh, so true. At least Okay. I watch. Kalau kau Marcel, apa kabar? Very good, saudara-saudara. Okay. Thank you so much for joining us this morning. And even though kita nggak bisa ada di sini semua secara physically, tapi grateful that you guys bisa join us secara online. And kita doa bareng-bareng ya supaya kita bisa kumpul di sini lagi as a church and be here physically juga. And as usual, before we start the day, we're going to start this day with praise and worship. So yuk kita shake off that sleepiness away. I know it's hard, tapi when we praise His name, pasti it's gonna be worth it. It's gonna be fun. When you move, darkness runs for cover. When you move, no one's turned away. 'Cause where you are, fear turns into praises. Where you are, no hearts left unchanged. So come, move, let justice roll on like a river. Let worship turn into revival. Lord, lead us back to you. When you move, the outcast finds a family. When you move, the orphan finds a home. Lord, here we are. Oh, teach us to love mercy. With humble hearts, we bow down at your throne. So come, move, let justice roll on like a river. Let worship turn into revival. Lord, lead us back to you. So come, move, let justice roll on like a river. Let worship turn into revival. Lord, lead us back to you. King of all generations, let every tongue and nation surrender all to
So come, move, let justice roll on like a river. Let worship turn into revival. Lord, lead us back to you. So come, move, let justice roll on like a river. Let worship turn into revival. Lord, lead us back to you. Yeah, Lord Jesus, we're so grateful that you are our Father, that you are our God, Lord God. And kita percaya when you move, the whole situation is gonna change. Kita percaya nothing is too big for you to handle. Nothing in this world is too hard for you. And we believe that when you move, great things is gonna happen. And we declare that you are moving right here and right now, Lord God. And we're just so grateful to have this community, especially where we can learn more about you, Lord Jesus. And we would like to sing this song to worship your name because your name alone is worthy of our praise, Lord God. Father of kindness, you have poured out grace. You've brought me out of darkness. You have filled me with peace. Giver of mercy, you're my help in times of need. Lord, I can't help but sing. Faithful you are, faithful forever you will be. Faithful you are. All your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen. Beautiful Savior, you have brought me near. Beautiful Savior, you have brought me near. From ashes, you have broken every curse. Blessed Redeemer, you have set this captives free. Lord, I can't help but sing. Faithful you are, faithful forever you will be. Faithful you are. All your promises are yes and amen. Faithful you are. Faithful forever you will be. Faithful you are. All your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen. I will rest in your promises. My confidence is your faithfulness. I will rest in your promises. My confidence is your faithfulness.
promises are yes and amen. All your promises are yes and amen. Lord, no matter what's happening in our lives, apapun yang terjadi, good or bad, kita mau lupain semua itu, tapi kita mau fokus pada kebenaran-Mu. We want to focus on your truth. We want to focus on your promises, Lord God. Because apapun yang kita rasa, maybe that's all a lie. If we feel like we're lonely, it's a lie because we know the truth. And it's that you're always with us and you have a good future plan for us no matter what's happening in our lives right now. We declare your goodness because your promises are yes and amen. When you've promised something, you're not going to break that promise. And you have promised us life, you have promised us goodness, you have promised us love, and so much more than that. And we're so grateful for that. And as we listen to your word today, may it be something new, may it open our hearts, our minds and ears so that we receive more of you. And because that's what we need in this life, God, more of you. And bless each and every one of us supaya kita bisa apply apa yang dipelajari hari ini in our lives. So in Jesus' name, everybody say amen. Amen. Halo semua, good morning. Apa kabarnya? Kalau dihitung-hitung nih sudah 3 bulan ya, kita itu semua di rumah saja. Pasti sudah nyaman dan bisa menikmati keberadaan kita di rumah kan. Sudah beradaptasi dengan yang namanya new norm. Oke, nah terima kasih juga untuk semua teman-teman yang sudah bergabung dengan 111 streaming. Dan kita percaya bahwa setiap kali kita nonton ada sesuatu yang Tuhan bicara kepada hidup kita. Nah hari ini kita punya topik yang sedikit aneh sih kedengarannya, tetapi ini terjadi, it happens kepada kehidupan kita gitu. Nah pernah nggak sih kita itu mendengar kata-kata, aduh gua kena getahnya nih. Dia yang makan nangka, gua yang kena getahnya. Sering dengar gitu kan? Gitu. Ada orang yang melakukan sesuatu, terus kita yang menanggung akibatnya. Nah ini satu perbincangan yang sangat menarik. Dan juga kita tidak hanya bicara mengenai bagaimana bisa kena, kenapa kena, dan bagaimana menghindarinya. Enggak sekedar hanya itu, tetapi kita akan bicara lebih kepada hal yang menimpa hidup kita. Nah untuk itu saya juga ditemani oleh seorang anak muda yang kreatif, yang trendy, yang saya sudah kenal sejak dia berusia 8 tahun. Pokoknya waktu dia di sekolah minggu, datang ke sekolah minggu, dia is very active, nggak ada yang bisa nyetop dia. Semuanya akan melihat perhatiannya kepada anak ini. Tapi sekarang dia sudah bertumbuh menjadi seorang pria yang dewasa. Yang bukan saja mempunyai satu pengetahuan secara full, tetapi setiap kita berbincang-bincang dengan dia mempunyai satu hikmat yang berbeda. Yang istilahnya dengan caranya yang disampaikan itu yang kekinian yang bisa diaplikasikan dalam hidup kita. Nah, beliau tidak lain adalah akan saya sapa Jeremy Surjanto. Hai Jer, apa kabar? Baik. Aduh tante terlalu baik nih. Tapi bener kan? Amin. Ya kan? Nah, ya, kesempatan ini kita nih mau berbincang-bincang. Mungkin kamu udah sering denger lah. Ada orang ngomongin, Jer, aduh gue ini kena getahnya nih, padahal bukan gue yang ngelakukannya gitu. Orang lain yang ngelakukannya, gue yang kena getahnya. Nah itu punya pengalaman gak Jer kayak gitu? Iya pengalaman, tadi kita udah sempat ngomong ya tante, minggu ini kita tuh dengar berita F1 visa di Amerika itu buat students yang kelasnya
online nggak lebih dari 4 ya tadi, nggak lebih dari 4 itu harus pulang ke negaranya masing-masing, mau di-deport sama Amerika. Dan ini kan sebenarnya students ini nggak salah apa-apa ya Tante, mereka innocent, tapi mereka kena getahnya. Mereka kena getah karena COVID ini, jadi mereka nggak dibiarkan untuk tinggal di Tinggal di sana. Amerika untuk menjalankan kelas online. Jadi mereka harus pulang. Jadi ini kan suatu hal yang unfortunate ya Iya, betul. buat mereka. Mereka nggak salah apa-apa, tapi mereka harus dipulangin. Ini mungkin kita bisa lihat ke cerita Mephibosheth juga. Iya, artinya dampaknya itu sangat sangat besar sekali ya. Karena kan kayak anak-anak yang sekolah di Amerika itu foreign student itu kan nggak cuma dari Indonesia kan, dari banyak negara kan. Yap. Jadi istilahnya yang kena getahnya itu nggak cuma dari Indonesia tapi mendunia nih ya nggak Iya. gitu. Dan kamu bilang tadi ini juga ada hubungannya juga yang cerita di dalam Alkitab gitu kan ya. Nah silakan Jar. Nah, ini kita bisa dilihat di cerita Mephibosheth. Mephibosheth itu adalah cucu dari Raja Saul ya. Nah ini nama ini tuh jarang sekali kita dengar ya, jarang sekali Iya diomongin. benar banget. Kita jarang banget nih ngomongin Mephibosheth. Dan kebetulan hari ini kita mau ngomongin Mephibosheth nih. Mephibosheth itu kan cucu dari Raja Saul ya, Tante. Ya, Cucu dari Raja Saul dan anak dari Jonathan. Benar. Ya. Nah, kalau nggak salah nih Mephibosheth ini ditinggalkan sebagai cucu oleh sang kakek dan sang ayahnya ya. Ya. Ditinggalkan oleh Raja Saul sendiri dan ditinggalkan oleh Jonathan. Betul. Padahal dia kan ahli warisnya lah istilahnya satu-satunya kan dari kerajaan Israel. Harusnya dia jadi raja. Ya. Benar. Nah terus? Nah, Raja Saul tuh kalau nggak salah dia bunuh diri ya di medan perang karena dia nggak mau tertangkap oleh musuhnya. Ya, betul. Dan Jonathan sendiri papanya itu karena mati terbunuh di medan Ya. perang ya. Jadi si Mephibosheth ini ditinggalkan sendiri waktu itu. Wow. Karena si Jonathan meninggal di medan perang dan Raja Saul bunuh diri, jadi dia kalau nggak salah dibawa ya oleh inangnya. Inang tuh suster yang mengurus Mephibosheth dari kecil. Dia dibawa pergi oleh inangnya ini, pergi dan kemudian di tengah jalan dia jatuh. Karena kan dia dengar kalau nggak salah inangnya dengar bahwa Raja Israel mati, pasti ini yang akan menggantikannya kan harus membunuh semua keturunan raja. Makanya dia pergi cepet-cepet, digendong sama susternya, dia jatuh. Nah, kasihan itu waktu dia jatuh akhirnya kayaknya dia jadi pincang gitu loh, Jar. Iya, dan ini kita lihat kasihan juga ya Tante, Mephibosheth yang harusnya bisa menjadi raja. Dia diwariskan harusnya sebagai seorang raja. Betul. Tapi ujung-ujungnya hidupnya nggak seperti seorang raja. Jadi seperti orang biasa gitu. Bahkan bisa dibilang kurang gitu dari orang biasa. Lebih less fortunate ya. Betul. Dia jadi pincang hidupnya. Dia harus tumbuh di masyarakat yang biasa. Jadi dia merasa biasa gitu. Nggak berarti ya. Ordinary. Minder ya kan mungkin. Dengan kekurangannya dia. Bahkan bisa mungkin less than ordinary dia gitu bisa merasanya. Iya. Dan ini dia kena getahnya gitu. Yang sebenarnya itu bukan salah dia, kan? Salah dari Mephibosheth. Benar. Dan ini kita enggak, kalau kita ngelihat ya Mephibosheth itu seperti gambaran seseorang yang punya harapan yang besar dan sudah terbiasa hidup di istana, terus tiba-tiba harus mengalami satu tragedi seperti ini yang dia nggak pernah kepikir, Jar ya kan. Terus kemudian akhirnya dia hidup di dalam ketakutan. Karena kan tadi Jeremy bilang kan si rajanya udah mati, terus dia tinggal sendiri, nggak ada yang bisa diandalkan, makanya dia dibawa ngumpet, lari dan hidup di dalam ketakutan. Saya rasa itu seperti itu dan itu banyak terjadi loh, Zer. Benar banget Tante. Kita sebagai orang-orang yang mengalami COVID ini ya, kita kayaknya 6 bulan lalu hidup kita tuh fine-fine aja ya Tante ya. Kita semua ke sekolah, kita semua kerja, nonton, makan, bisnis semua berjalan dengan lancar. Tapi sekarang di bulan Juli ini, waduh, semuanya kayaknya udah berubah ya Tante. Tadi Tante bilang di awal semua sekarang udah new normal.
bisnis-bisnis cara jalannya udah berbeda. Sekarang semua udah lebih health concern ya, karena kan COVID ini nggak stop penyebarannya, masih belum stop penyebarannya sampai sejauh ini. Wow. Ya, We never know, nggak ada yang tahu ya. we never know. Mm-mm. Benar banget. Mm-mm. And ini kita bisa tarik balik bukan karena cerita Mephibosheth aja, tapi juga karena Adam ya Tante. Kita ini kan dilahirkan sebagai manusia yang sebenarnya udah jatuh dalam dosa. Jatuh Dan- dalam dosa karena Karena Adam. Adam, Nah, benar. ini sama nih getahnya nih gara-gara Adam. Iya. Kalau itu gara-gara Raja Saul. Iya. Kita yang kena nih. Iya. Jadi karena Adam waktu itu seseorang yang diciptakan oleh Tuhan sebagai manusia yang sempurna, yang pokoknya udah dia Enak banget enak banget lah. Semua udah merasa tersedia. puas dengan hidupnya. Dia nggak pengen sesuatu yang lebih. Nah, Dia sudah betul. merasa puas karena dia juga udah punya Hawa ya. Tapi satu hari si Hawa ini decide buat makan buah pengetahuan itu ya, karena digoda oleh Ya, pengetahuan iblis. baik dan jahat Iya, itu pengetahuan ya. baik dan jahat. Dan setelah itu Adam juga makan buah itu, dan ujungnya karena pengetahuan itu loh Tante. Pengetahuan yang bisa memberikan Adam Rasa malu, takut, iya, kurang atas dirinya ya. rasa malu, terus dia bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah, dan karena pengetahuan itu dia jatuh dalam dosa. Wow. Dan jadi karena itu kita kena getahnya. Getahnya. Jadi Kita juga istilahnya begitu. kita we are not sinners because we sin, Itu tapi something. kita itu sinner karena kita dari sananya kayak begitu. Jadi kita nggak berbuat salah pun ya we are a sinner. Iya, ya karena kan? we sin because we are sinners. Iya. Gitu. Karena betul. emang dari sananya, dari awalnya, Dari Adam nih ya. Dari Adam. Getahnya nih ya. iya. Jadi mungkin kan kalau ada gen atau DNA, mungkin dari satu parent ke anaknya. Tapi kalau Adam ini ke semua populasi di dunia ini Wow. pasti pernah. All human being. Iya, Wow. benar. Tapi Tante emang harus fokusnya ke situ. Enggak. Emang harus fokusnya ke dosa yang karena dosa manusia satu itu, maka kita di-define seperti itu manusia. Nah, itu ada di dalam Roma 5 ayat 12. Karena dosa satu orang yaitu Adam, maka semua orang menjadi berdosa. Dan upah dari dosa adalah Maut. maut. Nah, jadi istilahnya kita juga mengalami hal yang itu ya. Kita Benar. mengalami bahwa seperti kamu tadi bilang bahwa kita tidak melakukan dosa, tapi kita orang berdosa. Bukan berarti kita melakukan dosa dulu baru kamu orang berdosa. Tapi karena kita orang berdosa, maka kita melakukan dosa. Nah itu dia. Saya senang juga tuh kamu ngomong gitu. Very deep itu. Jadi nggak orang itu berdosa itu bukan ditentukan dari perbuatannya, tetapi karena dosanya Adam. Benar. Kita disebut orang berdosa. Nah, Benar. terus gimana tuh jadi ngejar? Dia runyam dong. Tadi kan aku bilang emang manusia harus di-define seperti manusia yang berdosa. Udah titik sampai situ aja kan enggak. Makanya dari itu Tuhan itu kan kirim anaknya Kristus itu ke dunia buat nebus dosa kita itu. Meskipun kita kena getah itu yang tadi di awal. Getah itu tadi yang Tante Dewi bilang di awal tuh getah dari pohon nangka itu, maksudnya waktu itu Tante cerita ya, ada seorang yang ingin menangkap burung, terus dia cari cara taruh getah pohon nangka, dibalut di pohon itu, pas burungnya hinggap, dia nggak bisa lepas. Betul. Iya ya, jadi burung itu tertipu. Mudah sekali jadinya getahnya itu kan. Bisa nggak usah repot-repot, cuman batangnya dikasihin itunya aja, kasihin getahnya, dia tinggal liatin aja, akhirnya ya ketangkep dengan mudahnya. Nah itu aplikasi dalam hidup kita juga sebenarnya begitu kali ya Jar ya. Iya, pasti begitu Tante. Kan mungkin semua orang pasti udah pernah yang namanya berdosa. Kita itu dibilang manusia berdosa kan ada 10 perintah ya di Alkitab. Emang kalau kita pun mematuhi 9 dari 10 perintah itu, kita dibilang makhluk suci kan enggak. Buat menjadi makhluk yang benar-benar suci
itu buat mematuhi 10 perintah Ya, Tuhan satu itu. aja gagal, yang lainnya udah ini tetap, nah artinya Benar, melanggar. benar. Nah, tanpa Hmm. 1.999.000 itu tidak akan jadi 1 juta. Ya, Itu phrase yang aku suka. Hmm. Jadi meskipun kita udah mematuhi 9 perintah Allah ini, kalau satu pun kita nggak obey, Mm-mm. itu kita jadi malu berdosa. Hmm. Jangankan 9, tante, 1 aja deh. Kayaknya 1 aja, seorang manusia yang udah hidup nih, dari hidup awalnya seorang bayi sampai dia meninggal Mm-mm. sebagai seorang manusia, Mm-mm. itu 10 perintah Allah paling enggak ada 1 yang dia udah melanggar. Dan menurut aku 10 perintah ini buat merimain kita kalau kita itu manusia yang weak, tidak bisa. manusia yang tidak bisa awalnya. Kalau kamu bicara mengenai manusia yang weak, yang tidak bisa, itu kan secara konkretnya itu gimana? Orang merasa sekarang kenapa saya weak? Saya nggak weak. Buktinya saya sudah berhasil di sini. Saya sudah punya ini, saya sudah punya itu. Nah, orang kadang-kadang kan melihatnya seperti itu kan. Nah, tapi kamu bilangin itu manusia kita itu sudah weak. Nah, itu gimana tuh kolerasinya? Sebelum terjun ke satu individual, aku mau ngomong populasi dulu ya nih. Manusia udah weak. Kita bisa lihat di COVID ini, tante. Iya dong. Kan kita gara-gara satu virus yang gak kelihatan sama mata kita, ini satu dunia tuh chaos. Betul. Bukan hanya satu manusia aja, satu populasi, bahkan satu dunia. Jadi chaos karena satu virus ini. Orang yang tadinya bicara mau perang dunia, yang mau kirim nuklir lah, antara perang Amerika, China, whatever, tapi ujung-ujungnya satu dunia, Amerika, China, Rusia, semua yang all the superpower, ya, negara yang punya superpower itu kena juga ujung-ujungnya. Diam semua ya. Diam semua karena satu virus ini. Nah, itu kan mengilustrasikan gimana manusia itu sebagai individual itu weak. Dan kalau tadi tante bilang yang kalau satu orang udah bisa merasa kalau dia punya segalanya, itu punya apa sebenarnya? Misalnya dia kaya, terus begitu punya rumah, punya kedudukan, pokoknya komplit semuanya yang bagus-bagus itu dia udah punya semua. You gimana? You nggak punya, you bilang I weak. Nah, gimana itu? Apa yang tadi tante sebutin itu sebenarnya hal materialistis. Apa hal yang kelihatan yang bisa kita peroleh. Betul. Contohnya rumah. Rumah kan kalau kita tarik balik nih tante ke awalnya, itu kan uang. Harta, iya kan? Yang tarik balik. Harta itu kan sesuatu yang tangible. Betul. Sesuatu yang bisa kita pegang. Ya meskipun sekarang udah ada bank ya, uang udah dari bank, tapi uang itu kan masih bisa kita lihat secara fisik. Ya. Tapi maksud aku manusia itu udah weak itu karena in the afterlife itu dia seperti apa, tante? Jadi sebagai dia tuh dia punya segalanya. Tapi apakah dalam dirinya itu dia senang? Itu tidak menjamin. Tidak menjamin, benar. Kehidupan orang itu hanya dari yang kelihatan dia miliki. Benar. Buktinya sekarang kena satu corona aja, semuanya itu harta kedudukan itu tidak bisa membantu dia. Benar. Iya kan? Dan misalnya orang yang saya tante tanya nih ya ke satu orang nih, tante tanya, kamu itu weak, terus dia bisa bilang, enggak, aku punya rumah yang bagus. Uang aku di bank banyak, family aku udah good. Tapi kalau tante tanya apakah dia happy, belum tentu. Gitu ya. Belum tentu apa yang dia punya bisa membuat dia feel kalau dia tuh udah puas. Kan? Nah, kalau nggak ada yang namanya satu kepuasan ini, dia tuh selalu pengen want more. He wants something more. I want something more. Rumah yang gede nggak cukup 1. Aku perlu rumah yang gede 2. Habis 2 minta 4. Iya, minta apartemen. Terus habis itu mansion punya bisnis 1 yang gede, dapat duit banyak. Belum tentu cuma satu bisnis itu aja yang bisa yang bisa buat kita merasa puas. Bisa aja pengen yang lain. Nah, mungkin aja itu sebenarnya dia mau berhenti, tapi dia nggak bisa berhenti dengan apa yang dia inginkan ya. Nah, apakah itu
itu adalah getah dari dosa yang kita miliki. Nah, itu itu sebenarnya Iya kan? getah ya. Itu Jadi dosanya itu ya kan? iya, Karena kita itu tidak melakukan dosa dulu baru disebut orang dosa. Kita itu orang berdosa, maka kita melakukan dosa. benar. Nah, jadi karena kita orang berdosa, kita itu tidak pernah puas. Karena itu tidak bisa memberikan satu kepuasan yang ada di dunia ini kan. Wow, berarti banyak orang tidak menyadari ya bahwa sebenarnya dosa itu begitu merusaknya terhadap hidup seseorang, ya nggak Jar? Iya, ini kan kayak getah itu yang Mm-mm. tadi Yang kayak diilustrasikan di burung itu. itu Kita sangat kan sangat burung itu kan sebagai menipu. kita. Ya, Itu kan burungnya hinggap di pohon itu dan terus dia hinggap dan dia nggak tahu kalau ada getah di pohon Mm-mm. itu. Ya kita tertipu seperti ya. burung itu, jadi kita hinggap di pohon itu, Pohon ya kita itu. nggak tahu gimana pas kita mau lepas Nggak bisa. nggak bisa karena kita ya anggap getah itu tuh Adam dan pohon itu dosa. Jadi pas Adam pertama kali makan buah itu tuh menimbulkan ada getah di pohon itu dan pohon itu tuh dosa. Pas kita hinggap situ, ya kita udah nggak bisa lepas dari dosa. Karena mungkin ada banyak orang yang ngerasa kalau ini jelek, tapi kok enak. Ngedapet cara, contohnya gimana? Dapat duit secara mungkin nggak secara legitimate, not a legitimate business. Mungkin bisa begitu kan? Yang penting hasilnya cepat. Yang penting hasilnya cepet kan, Bisa yang buat penting uang. senang-senang. Ya. Yang penting gue seneng, yang penting gue puas. Kan- Padahal sebenarnya itu tidak bisa membawa dia di dalam kepuasan. Benar, Itu tidak akan memberhentikan dia untuk tidak melakukan itu lagi. benar. Itu Wow. nggak memberhentikan dia buat stop sampai dia puas sampai situ. Gitu ya. Nah, kalau udah seperti itu gimana dong? Orang-orang itu apa? Vaksin ya. Kalau semua orang begitu, ya enggak? Ya, ya salah satu ujung-ujungnya solusi buat semua itu sih pasti balik lagi ke Tuhan itu sendiri ya Tante. Kan di 2 Korintus 5 ayat 17 dikasih tahu kalau kita ini barang siapa yang udah hidup dalam Kristus, hidup Dia lamanya adalah sudah berlalu, Ciptaan baru. dia ciptaan baru, hidup lamanya sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru Sudah datang. sudah datang. Wow. Nah, kehidupan yang lama itu yaitu Yang tadi yang kena getahnya itu iya, kena getahnya itu. sudah diganti menjadi yang baru. Iya, sudah begitu menjadi yang baru, seperti burung yang udah lepas. Tapi kita itu banyak yang lihat kita itu masih di pohon itu, masih nempel di getah itu. Jadi kita nggak sadar sebenarnya kita sudah tertipu, sudah kena getahnya. Iya, Nggak jadi nyadar itu Jar. kita tuh hinggap di pohon itu yang sebenarnya seharusnya kita itu kita udah terbang, kita udah bebas sebenarnya. Tapi kita tuh karena manusia karena kelalaiannya, karena the greed, ego ya, kita tuh nggak sadar kalau kita tuh dijebak di pohon Sudah itu. tertipu, sudah terikat, sudah menjadi budak di dalam pohon itu ya enggak? Ya, Karena kalau kita nggak punya ini, kita nggak puas. Kalau kita nggak punya itu, mencapai ini kita nggak hidup gitu. Ternyata seperti itu ya Jar ya. Nah, the vaccines-nya kalau kita ngomong COVID, vaksinnya itu adalah tadi kamu bilang Yesus, hanya di Yesus Kristus ya kan. Waktu kita menerima Yesus, kamu bilang tadi kita menjadi hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu. Nah, gimana kita bicarain mengenai hidup yang baru itu apa Jar? Hidup yang baru ya. Berat tuh pertanyaannya. Ya kan? Tadi kan kita udah tahu karena dosa itu kita begitu hidup itu menjadi rusak, menjadi ini. Nah, sekarang dengan hidup yang baru itu kan pasti kan sesuatu yang baru itu yang lama itu udah, apalagi yang lama udah hilang. Sekarang kita hidup yang baru. Istilahnya ya kalau saya ngomong kasar kan ada juga di Alkitab sih, dari ulat menjadi kupu-kupu. Itu kan satu hidup yang baru. Hidupnya dari ulat aja yang jelek, kupu-kupu yang bagus. Sifatnya ulat yang jelek, kupu-kupu jadi bagus. Nah, itu hidup yang baru itu apakah yang seperti Alkitab ngomong gitu? Nah, aplikasi dalam hidup gimana tuh Jar ngeliatnya? Kalau tadi Tante ngomong ulet kan apa sih biasanya kan secara general ya orang-orang melihat ulat itu
kan sebagai sesuatu yang biasanya dihindari. Iyalah, siapa yang mau? Iya, Mm-mm. mungkin ada beberapa orang yang bilang ulet itu bagus ya, bisa dialus-alus gitu. Aku sih enggak, Ah, aku juga sih enggak. enggak. Biasanya kalau kita ngeliat ulet, ya udah aku menghindar ya ulet Ya, ulet gitu ya, kan. Tapi betul. kalau ngeliat kupu-kupu, dulu tuh sebenarnya banyak banget loh tante di garden aku tuh banyak kupu-kupu. Tapi aku nggak tahu nih kupu-kupu kenapa tiba-tiba hilang dari taman aku. Kenapa? Mungkin karena tetangga semprot nyamuk terus jadi kabur dia. Iya betul tuh. Nah, aku setiap kali ngeliat kupu-kupu di garden itu kayaknya enak gitu ya. Pas dilihat tuh Ya, so ada beautiful. iya so beautiful, kayaknya ada sesuatu yang indah yang hidup di garden aku. Kupu-kupu kan bagus gitu konotasinya kupu-kupu gitu. Tapi pas begitu lihat ulet menghindar gitu, beda. Padahal kita semua tahu ya ulet itu ujung-ujungnya jadi kupu-kupu itu. Nah, mungkin kalau bahas di kasus ini kita bisa lihat kita sebagai makhluk berdosa ini sebagai ulet ini. Sesuatu yang ingin kita hindari. Sesuatu yang kita nggak ingin jadi gitu. Jadi siapa sih yang mau jadi jadi ulat? Iya. Semua yang menjadi kupu-kupu kan. Benar. Gitu. Nah, tapi itu satu proses yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Iya. Ya kan perubahan itu ya, Jer ya. Jadi perubahan ulet itu dia sendiri mungkin nggak tahu ya kalau dia tuh ujung-ujungnya tuh kan jadi kupu-kupu. Aku nggak tahu deh si ulet itu bisa mikir gue jadi kupu-kupu, akhirnya aku nggak tahu itu. Tapi pokoknya apa yang kita tahu ulet itu ujungnya jadi kupu-kupu. Nah, kita sebagai manusia lama itu kan ulet itu. Ya, Nah, manusia barunya kupu-kupu itu. Manusia yang berdosa, yang yang rusak, yang lemah, yaitu ulet itu. Manusia yang baru, yang udah kayaknya udah sempurna depan Tuhan, yaitu kupu-kupu itu. Itu adalah sebuah promise, sebuah ulet yang jadi kupu-kupu itu kita ilustrasikan sebagai promise Tuhan untuk hidup kita. Dimana kita yang makhluk lama akan dijadikan manusia baru itu yang ada di 2 Korintus 5 ayat 17 itu. Ketika Kristus itu masuk di dalam hidup kita itu adalah sebuah promise kita sebagai ulat yang hidup kita yang lama itu akan mengalami metamorfosis jadi seekor kupu-kupu. Wow. Jadi kita itu bukan sesuatu yang diperbaiki dari yang jelek ke yang buruk, yang baik gitu. Yes. Dari yang nggak bagus jadi bagus, nggak seperti itu ya. Tetapi perubahannya itu benar-benar totally different, karakter yang berbeda dan bentuk satu beautifulnya juga berbeda. Yang satu nggak beautiful sama sekali ya. Wah itu luar biasa sekali ya. Nah, apa yang biar kamu bisa gambarkan hidup yang beautiful itu yang kamu bilangin a promise yang kita dapatkan kalau kita itu sudah menerima Tuhan Yesus. Karena kita masih bisa melihat aja saya ini katanya kupu-kupu tapi kayaknya saya masih ulat nih. Apa yang saya lakukan kayak salah. Nah, itu gimana ya? Itu kan karena banyak dari kita yang melihat kalau jadi ulet itu enak. Gitu ya. Iya kan? Karena kan ulet itu kan sesuatu yang misalnya bisa memperoleh uang, yang bisa memperoleh hal-hal yang materialistis itu yang tadi aku bilang. Nah itu kelihatannya itu enak dan aku sendiri mungkin now and then akan merasa kalau suatu hal yang materialistik itu ya oke buat aku. Ya, kadang-kadang suka gitu. Ya. Tapi apalagi kalau kita lagi butuh, ya nggak apa-apa dah. Bisa nggak pernah nggak kau pikir tuh dia gitu kan? Kita ini di Tuhan itu sudah dirubah. Misalnya kayak yang jelek itu kayak tikus lah, atau ulat lah gitu kan. Udah jelek gitu. Terus kita kepepet gitu lah. Terus kita ngeliat tuh tikus itu, enak banget dia gitu kan. Dia posisinya udah jadi raja gitu. Pernah nggak sih kepikiran enakan jadi tikus raja nih gitu. Mungkin gitu karena ngelihat sesuatu yang lebih bagus dari karena sekarang yang kita kayaknya nggak punya apa-apa gitu. Karena kan biasanya mata itu lebih percaya sama apa yang ada. Something tangible itu bisa lebih dipercaya daripada sesuatu yang intangible. Kayak misalnya
eh dikasih option nih, mau 100.000 yang ada di depan mata kita atau 100.000 yang sebagai sebuah janji. Pasti yang Ya pasti yang ini iya dong. Ini kan ini kayak misalnya yang kayak Iya. tikus itu. Gitu ya. Kayak 100.000 yang kita bisa pegang itu biasanya kita ambil dulu. Karena kan betul. itu sebagai apa ya? Ada keyakinan di dalam diri kita kalau kita tuh udah menerima 100.000 itu. Dan jadi keinginan buat kadang-kadang untuk menjadi seperti tikus itu mau seperti yang tadi kayak yang Tante Dewi bilang ya. Padahal tikus ya tikus, walaupun dia kaya ya dia tikus, walaupun Dia- dia raja bener, tikus. iya. Tapi kalau kita itu kan ya enggak, Semanusia-manusianya tikus, dia tikus. Setikus-tikusnya raja, ya dia raja. Jadi kita samakan dengan kehidupan yang sudah Tuhan perbaharui di dalam Yesus Kristus kan. Intinya kan seperti itu. Nah, ini kita udah karena dipepet waktu nih. Jadi kita harus cepat-cepat untuk say goodbye dan berdoa. Mungkin ada rangkuman sedikit dari Jeremy dengan apa yang sudah kita bahas. Mungkin rangkumannya dari awal yang apa yang kita bahas yang mengenai getah itu, kita udah diingetin lagi kalau kita itu adalah burung yang udah nempel di getah itu. Kita sebenarnya kita nggak bisa lepas dari getah itu. Ya kita ulet itu, ya kita yang kayak tadi tikus yang pengen hal yang cepat, instansi. Tikus mau jadi manusia nggak mungkin. Sebagai seorang manusia yang greedy itu, menggambarkan manusia yang greedy, yang serakah, yang egonya itu dikalahkan sama egonya. Tapi karena Tuhan itu yang udah pegang janji itu kalau kita itu akan dijadikan manusia baru. Ngapain kita fokusnya di sana? Kenapa kita harus fokus kita sebagai tikus kalau kita itu sebagai kenyataannya adalah seorang manusia sempurna? Kenapa kita harus fokus kita sebagai ulet kalau kita ujungnya adalah kupu-kupu? Meskipun kadang here and then kadang-kadang mikir juga kan jadi ulet itu jadi tikus itu tadi enak. Cuman yang sebenarnya yang the intangible itu lebih much more valuable than the tangible. Ya, karena dia sudah memberikan hidupnya pada hidup kita sehingga apa yang kita lakukan menjadi sesuatu yang berbeda. Wah, terima kasih Jer, kita sudah di penghujung waktu, kita sudah bicara banyak lebar bahwa vaksinnya adalah di Tuhan Yesus. Vaksinnya di Tuhan kan, Yesus. Di Tuhan Yesus kan. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Jer mungkin bisa tutup dalam doa. Oke. Tuhan, thank you buat hari ini. Kita bisa berkumpul lagi sama-sama. Engkau berkati aktivitas kita apapun setelah ini. Terima kasih untuk mengingatkan kita sekali lagi kalau kita itu udah we are promised children of God. Kita udah dikasih hidup yang baru. Kita udah bebas dari hidup kita yang lama. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you so much everyone yang udah tune in to 111 online service. And for those of you guys yang have any questions or have any prayer requests, feel free untuk chat us in this WhatsApp number down below. Or juga bisa DM us in our Instagram at 111.jkt. Betul banget. And for those of you yang tergerak untuk memberi, ya kita bisa transfer ke nomor yang ada di bawah ini. And we believe that God has given us all the blessings, ya enggak? Yep. And the least that we can do is to give back to Him. Yeah, so thank you guys. Have a great week. And God bless you. Bye.